warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini atau kemarin Pian sudah dinyatakan sembuh dari COVID ya. Jadi virusnya sudah tidak ada, sudah negatif. Sehingga kemarin dari rumah sakit sudah diboleh pulang, tapi dengan pilihan bahwa karena saturasinya itu masih rendah. Saturasi itu maksudnya oksigen yang ada di tubuh kita itu masih rendah, masih di bawah normal, sehingga masih terganggu terhadap pernapasan atau paru-paru. Tapi suruh pilih apakah mau dipindahkan ke ruangan yang tidak isolasi, yang biasa di rumah sakit mungkin beberapa hari, atau mau di rumah. Nah, Pian pilih di rumah karena mungkin di rumah lebih udaranya lebih sehat dan sebagainya. Makanya boleh pulang dengan catatan latihan pernafasan yang diberikan harus dilakukan biar saturasinya normal. Nah, Pian mau cerita sedikit sejak mulainya seperti apa, terus dampaknya seperti apa, terus gimana sih COVID itu sebenarnya, biar kita semua keluarga tahu dan bagaimana mencegahnya, dan jika terjadi pun qadar Allah ya, harus datang juga, itu kita harus tahu bagaimana menyikapinya, karena memang setiap orang berbeda-beda berat ringannya, setiap orang berbeda-beda kasusnya. Cuma ini yang Pian bisa cerita yang kasus Pian. Jadi waktu itu pada tanggal 28 Juni itu berasa tenggorokan gatal, tapi nggak batuk, gatal kok gatal gitu ya. Nah, karena di kantor banyak info-info mengenai semua tentang COVID, inisiatif bahwa coba cek dulu lah ini PCR, langsung PCR itu. Besoknya langsung PCR, hasilnya keluar 12 jam positif dengan CT value 17. 17 artinya virus yang sudah ada di tubuh itu sudah cukup banyak. Karena normal cut off-nya itu angkanya 40 baru kita bebas virus. Tapi ini 17, artinya sudah terlalu banyak. Makin kecil semakin banyak. Beberapa orang dengan angka 17 itu bisa berat dan bisa dan sebagainya lah. Nah, pada saat itu langsung ke dokter dengan hasil positif, minta obat semua tuh, antivirus, minta obat gejala yang dikeluhan tuh, ada mulai gatal, radang dan sebagainya. Kan dikasihlah obat beberapa macam, diminum dengan isolasi mandiri di rumah dengan ketat. Nah, isolasi di rumah dari tanggal 29 sampai tanggal 10 berjalanlah seperti biasa. Cuma semakin lama semakin berat pernafasan. Jadi duduk, mau berdiri ke kamar mandi, itu udah ngos-ngosan kayak lari entah berapa kilo itu. Nah, kata kawan, coba cek saturasinya, kan ada jual-jual alat tuh kan, belilah online tuh dapat. Dicek 79, baca lagi berita, apa sih 79 saturasi itu, ternyata tidak boleh diremehkan gitu kan, harus ke rumah sakit katanya, harus segera ke UGD. Cek ke rumah sakit, telepon penuh, di Bintaro itu penuh, ke RSPI juga penuh. Waduh, besok gimana kalau penuh, dah lanjutkan di rumah lagi gitu ya. Nah, teringat ada kawan di rumah sakit mitra keluarga yang dia kebetulan kenal gitu ya, minta bantu untuk bisa ditangani di rumah sakit. Oke, dicarinya katanya. Besok dia dapat kabar ada. Kalau mau sekarang Pak, biar disiapin bednya. Langsung tuh siapin baju, bapak semua dibawa yang masuk. Sampai sana, dicek, langsung dioksigen dengan tekanan paling tinggi itu 8. Karena tekanan yang tinggi itu saturasinya bisa 95. Kalau turun lagi dia bisa 70. Jadi biar normal itu ditinggiin sama mereka. Selama di UGD aman memang. Cuma stresnya di UGD itu berbagai macam orang yang kena COVID itu berbagai macam berat. Kita jadi stres. Waktu itu udah apa ya namanya? Aduh, apa kayak gini nih COVID, sambil sesak nafas gitu ya. Lihat yang di depan itu udah nggak bisa diapain-apain lagi. Ada yang udah dimakan diselang dan sebagainya semua. Itu ingatnya udah, aduh ini gimana ini apa nih, nggak bisa ketemu semua malah. Yang lain-lain udah pikir udah macam-macam aja. Hampir satu malam
di UGD gitu ya. Nah, begitu teman itu bantu juga tuh biar jangan di UGD, biar masuk di ruang isolasi gitu kan. Langsung dipindahin tuh malamnya tuh, dipindahin ke ruang isolasi. Nah, tidak di isolasi itu lebih nyaman, maksudnya ya kita nggak campur dengan orang-orang yang di UGD itu gitu kan. Nah, terus ketemu langsung ditangani sama dokter, sama perawat. Nah, kebetulan ini mungkin kebetulan ya, dokter penyakit dalam sama paru-parunya itu pendekatannya secara Islam. Dia lihat Pian stres gitu ya, dia cuma bilang, Pak, katanya, COVID ini penyakit sebenarnya penyakit yang biasa. Cuma yang dimakannya mental. Jadi Bapak mental Bapak harus kuat. Bapak nggak usah pikirkan yang macam-macam. Kalau Bapak kerja, lupakan kerjaan katanya. Bapak harus pikir yang enak. Bapak tenangnya apa? Kalau sholat, Bapak tenang, sholatlah perbanyak. Zikir, Bapak tenang, zikirlah perbanyak. Karena pikiran yang tenang itu yang membuat kita itu bisa nerima ini semua katanya. Dan COVID ini semua Pak bisa kena. Saya baru sembuh satu keluarga ini COVID di rumah. Bisa, tapi yang penting kita bagaimana memanage pikiran. Nah, apa yang dibilang dokter-dokter itu banyak kaitannya dengan broadcast yang kita terima seperti dari Ari Ginanjar, dari apa, itu hampir sama lah semua seperti itu. Makanya hal-hal yang positif itu memang harus diambil. Memang susah mengendalikan, apalagi macam waktu itu Pian sendiri ya, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Ayu di Medan semua, nggak ada pun di Jakarta, Kak Pina, Halida juga nggak bisa ketemu juga kan, karena COVID masalahnya. Jadi stres itu memang cukup berat gitu, makanya harus di-manage. Nah, singkat cerita, Pian itu kebetulan kan kantong empedunya sudah diambil tahun 2014, jadi Pian kan nggak ada kantong empedu ya, karena udah dioperasi waktu itu ya. Ternyata itu menghambat penyembuhan dalam memfilter mana yang harus dibuang, mana yang harus dicerna gitu. Jadi yang kerja hanya fungsi hati dan ginjal. Nah, itu juga memperlama sebenarnya. Jadi apa yang dikasih obat pun mungkin saringannya jadi lebih lama. Kalau orang mungkin sekali saring, oh ini harus masuk ke sini, masuk ke sini. Kalau karena udah nggak ada, dia natural. Jadi yang banyak kerja itu jantung sama hati, fungsi hati. Nah, itu juga satu problem. Yang kedua, karena memang macam kita lebih kepada keturunan mungkin darah tinggi ya. Tensi Pian itu kan 200/130, 180/129. Nah, itu harus di-maintain memang menurut dokter. Karena kalau nggak di-maintain, dampaknya nanti bisa ke pembuluh darah dan stroke dan sebagainya. Jadi, waktu itu di-maintain tekanan darah jadi normal terus 130/90 gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih normal lah. Nah, itu kondisi waktu itu. Terus berjalan berangsur-angsur baik. Ternyata juga satu lagi ke Pian itu serangannya adalah virus ini memang menyerang kekentalan darah. Jadi darah Pian itu D-dimernya itu di atas 600, yang normalnya harusnya 200-an. Nah, waktu itu diterapi dengan suntikan pengencer darah di perut selama 5 malam berturut-turut itu. Gitu kan, setelah itu baru pakai obat kapsul. Nah, itu juga yang dialamin. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu selama 14 hari di rumah sakit, Pian dinyatakan hasil PCR terakhir negatif, artinya sudah tidak ada virus COVID itu. Hanya tinggal recovery dengan dampak-dampak yang tadi seperti pernafasan, seperti kekentalan darah, gitu ya. Ini sekarang lagi dikasih obat terus dan lagi terapi. Jadi saran dokter itu katanya setiap sholat itu, pada saat kita habis sholat kan bisa tenang ya, itu tarik nafas dalam, tahan, buang sampai 10 kali, buang. Nanti habis duha, habis tahajud lebih bagus lagi. Pada saat kita tenang itu, lakukan pernapasan itu mau yang sehat pun sangat bagus. Jadi tujuannya paru-paru kita agar bisa membesar. Kalau sekarang ini kan yang diserangnya paru-paru mengecil. Nah, jadi pernapasan susah. Jadi biar pernapasan besar, maka pernapasan kita tuh harus benar, paru-parunya harus berkembang. Dengan dilakukan juga kalau kita baca broadcast yang ada, pernah dengar latihan prona gitu ya, yang tidur tengkurap, yang duduk seperempat, yang miring, dan itu dilakukan juga. Itu untuk melatih paru-paru agar besar.
agar bisa bernafas. Nah, itu yang sekarang sedang dilakukan. Nah, itu cerita singkat mengenai perjalanan selama kena COVID. Tapi yang mau disampaikan sebenarnya bukan itunya, yang mau disampaikan adalah poinnya sebenarnya. Buat semua keluarga ya, percayalah kita nggak percaya, ataupun entah itu atau orang buatan Cina, kolaborasi atau apa, singkirkan pikiran itu. Yang pasti COVID itu ada, itu aja. Kita nggak mau tuh itu buatan manusia, mau buatan Allah atau apapun, pokoknya COVID itu ada. Dan COVID itu bisa menyerang siapa saja dengan mutasi-mutasi virus yang sekarang berkembang. Nah, jadi pertama bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah karena ini menularnya dari orang, ya, dari hidung, dari mulut, dari mata, bahkan dari sering bertemu dengan orang. Berarti hindari sebisa mungkin sering bertemu dengan orang. Macam Vian karena kerja dengan jasa, jadi memang nggak bisa dihindari juga bertemu dengan orang. Apakah itu internal karyawan maupun customer. Walaupun dengan protokol yang ketat. Bahkan sudah lapis masker, tapi usaha untuk menghindarin itu sudah dilakukan. Pertama ya pakai protokol 5M lah ya. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, itu udah harus wajib itu. Termasuk dengan di rumah. Di rumah kadang-kadang sering lupa. Di Jakarta kan kalau kita udah dengar sekarang ini klaster keluarga ya. Kalau udah kena satu rumah, satu keluarga pasti kena. Kenapa? Karena lupa di rumah, pulang nih ya, satu dari mana gitu ya, sampai rumah mandi gitu ya, mandi, bilas semua. Habis itu lepas masker. Lepas masker, ya udah seperti biasa. Ternyata pada saat itu ada virus, maka satu keluarga bisa kena. Terus bagaimana yang harusnya? Harusnya adalah sebaiknya pada saat kita sampai di rumah pun protokolnya harus, walaupun kita tidak ada gejala, walaupun kita misalnya nggak ada keluhan, masker tetap dipakai. Tapi memang susah kita praktekkan karena ya namanya di rumah, apalagi warga gitu ya, enggaklah kita yakin. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah klaster keluarga itu sudah cukup banyak. Kalau udah kena, pasti satu keluarga kena. Ini baru mendapat kabar tadi di Medan kemarin tuh teman satu keluarga kena dari anaknya yang keluar ke kampus ya, masuk ya mungkin menularkan. Jadi harusnya memang yang sering keluar itu tetap pakai masker di rumah untuk mengantisipasi itu. Nah itu satu. Yang kedua, selain menghindari protokol, menghindari kerumunan tadi ya, memang sebaiknya kita harus berpola hidup harus dirubah. Pola hidup harus dirubah. Jadi seperti Pian ingat sekali ya, sebelum radang itu pernah memang agak ngucuk-ngucuk mata karena gatal, tapi itu di kantor ya, kok gatal ngucuk tanpa mencuci tangan dulu tanpa atau apa. Tapi ini setelah di flashback nih apa dari situ atau nggak tahu juga, tapi memang pola hidup bersih itu harus dijaga. Misalnya kalau mau menyentuh mata atau muka, cuci tangan lah, pastikan cuci tangan dulu. Memang harus capek lah gitu ya, tapi itu harus dilakukan. Nah, terus yang kedua, di samping itu ya kita tetap jaga kesehatan dengan kondisi pandemi ini. Multivitamin harus diminum lah, minimal D3 minimal yang 1000 IU lah. Karena kata dokter kemarin tubuh kita tuh satu hari itu untuk vitamin D3 itu butuh 20.000. Jadi kalau misalnya makanya yang dikasih yang 5.000 IU pagi siang sore 15.000. Terus dia tanya, dokter kalau jemur matahari gimana? Karena di rumah sakit nggak bisa jemur matahari, makanya kami kasih yang 5.000 IU. Itu sama dengan menjemur matahari. Kalau nanti ada matahari di rumah, jemurlah katanya, itu sangat bagus. Itu sama dengan 5.000 IU. Jadi kalau udah dijemur matahari di rumah, setiap hari kita rutin, 1.000 IU pun cukup untuk jaga imun. Di samping vitamin C katanya cukup hanya 400, karena lebih dari 400 itu secara otomatis akan dibuang oleh tubuh.
Jadi nggak perlu tinggi-tinggi yang 1000 IU untuk vitamin C-nya, tapi yang penting ada vitamin C. Jadi vitamin C sama D3 ini sangat penting untuk menjaga kesehatan. Gitu ya. Itu mungkin saran dari dokter juga lah, cerita-cerita dari dokter gitu. Nah, ini mungkin sekedar sharing saja lah ya untuk mengenai apa yang harus kita lakukan. Kalau sudah ada gejala, cepat tes PCR. Jangan ada berpikir, oh itu lambung. Oh iya, itu biasa, nanti mencet-mencet aja, ya itu biasa. Banyak kasus hanya menganggap enteng, tapi ternyata nggak, lambat dan berat nolongnya gitu. Jadi untuk pemeriksaan ini kita harus cepat ya gitu. Macam kita kemarin kan cepat langsung kasih vitamin, atau walaupun mungkin gejalanya ringan, tapi karena cepat itu diasupan dengan semuanya, cepat sembuh. Gitu. Setiap orang pasti beda-beda kasusnya. Nah, itu mungkin sharing aja sekilas mengenai Pian selama COVID dan bagaimana kita menyikapinya ini dan bagaimana menjaga kita agar tetap sehat. Satu lagi, vaksin. Vaksin ini terlepas debatable ya, bahwa kalau udah mau mati dari mana aja pun matilah, nggak usah vaksin. Saran Pian nggak usah ke situ. Dari dulu memang kita tidur pun bisa mati, lagi olahraga pun bisa mati atau apa, tapi nggak usah itu. Cuma ulama sudah sepakat bahwa untuk menjaga imun kita lebih kuat, kita vaksin, sarannya vaksin kalau ada kesempatan vaksin. Yang belum cari di mana yang ada vaksin dari pemerintah, daftar. Karena itu ikhtiar kita untuk menjaga bahwa kita itu lebih menjaga imun kita lebih kuat. Nah, itu untuk vaksin. Masalah enggak ini, enggak itu, agama dan sebagainya, mungkin harus digeser sedikit lah. Itu hanya saran saja gitu ya. Karena memang kalau kita ikuti broadcast itu ya harus bisa disaring-saring mana yang perlu kita dengar, mana yang perlu kita ambil, atau mana yang perlu kita ini. Nah, itu mengenai vaksin. Makanya kalau bisa ada kesempatan vaksin, ya silakan dikejar aja itu vaksin, karena semakin lama semakin tipis stoknya katanya. Oke, itu aja mungkin sharing dari Pian. Jika ada yang mau didiskusikan, boleh kita diskusi ya. Sudah dibuka tuh suaranya, semua sudah dibuka. Ya, Cucu, ada yang mau sharing Cucu, atau ada yang mau berbagi? Oh ya, sebelumnya terima kasih juga ya buat Kak Pina, Ica, Halida, Torik. Itu tim sukses tuh. Tim sukses yang supply ya, semuanya selama isoman ya. Itu yang supply itu. Jadi, Pian nggak bisa ngucapin apa-apa lagi, cuma ucapin terima kasih banyak lah. Udah disupport semuanya gitu ya. Buat datang, Mama Linda. Supportnya setiap hari video call buat Papa sembuh ya. Makasih banyak. Nah itu. Cucu, Pipi, Lulu ini juga langsung sering japri kakak itu nanyain kesehatan Bang Ian gimana, karena iya. Ya, makasih banyak ya atas doanya, atas perhatiannya semuanya ya. Tapi memang COVID ini ada tuh. Jadi kita harus jaga kesehatan ke depannya. Semoga ke depannya kita sehat ya. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada Kak Linda di Pian. Ya, Kak Linda, Malaysia, Kuala Lumpur, apa kabar? Salam sehat ya Kak. Salam sehat selalu Kak Linda. Katanya nggak bisa katanya. Nanti kalau udah nggak pandemik lagi kami rame-rame ke Kuala Lumpur ya. Dan Tanjung Pinang juga dekat ya Cuk. Iya, tinggal nyebrang aja. Tinggal nyebrang tuh. Gitu. Bang Ian, habis bisa lanjut ke mana? Iya, kenapa? Itu apa namanya? Gatel kerongkongan Bang Fian itu sebelum PCR itu berapa hari? 1 hari aja. Jadi abang itu kok gatel gitu ya, paling nggak batuk. Nah, cuma karena abang di kantor tuh kan selalu ada
apa namanya ya, poster-poster mengenai COVID atau apa, abang dengan kesadaran sendiri, abang langsung PCR. Karena kata dokter tuh golden time-nya itu ada 3 hari. Jadi pada saat kita ada keluhan, selama 3 hari itu harus cepat. Masuk vitamin, masuk ini, masuk itu. Kalau enggak, itu yang akan menyebar virusnya ke paru-paru. Nah, tapi itu pun abang udah cukup banyak virusnya di paru-paru. Mungkin sebelumnya sudah ada tapi OTG sebelumnya gitu ya. Baru muncul berapa hari radang gitu kan. Nah, begitu muncul abang langsung PCR. Gitu. Terus isoman di rumahnya pun udah lama ya, Bang ya? Tanggal 29 tadi Abang bilang. Tanggal 29 sampai tanggal 10. Cuma karena makin menurun abang ke rumah sakit. Karena napas sudah ngap-ngap gitu. Yang dibaca-baca itu takutnya gagal napas, berhenti gitu kan. Nah, itu yang di rumah juga udah pakai tabung oksigen, cuma nggak ngangkat. Jadi intinya begitu ada gejala, jangan anggap cuma lambung lah, cuma inilah. Langsung ya cek. Itu sangat membantu kalau kita memang, alhamdulillah kalau misalnya itu negatif ya. Tapi kalau misalnya itu positif, kita bisa langsung kasih asupan vitamin, antivirus dan sebagainya. Itu mempercepat kesembuhan. Jadi pas pengobatannya itu obat darah tinggi dipakai juga, Bang? Pakai. Obat darah tinggi harus di-maintain karena biar jangan sampai tekanan darah tinggi bisa stroke. Memang agak kompleks lah gitu. Tapi itu alhamdulillah kan Bang, yang dibilang Dokter Lois itu yang interaksi obat itu, Bang. Itu gimana, Bang? Nah, kalau kan maksudnya katanya nggak boleh berbarengan itu antara obat darah Betul. Jadi kalau pengaruh obat itu kita akui pasti ada lah. Ya, macam Dr. Lois dengan asosiasi dokter sedunia itu mengatakan bahwa banyak orang yang makin parah karena reaksi obat-obat yang masuk, antivirus dan sebagainya. Tapi abang nggak sampai detail kepada teknisnya itu, cuma memang apa yang dikasih dokter abang udah terima aja lah. Waktu itu ada antivirus dikasih, terus anti pengencer darah, terus tekanan darah tinggi, semuanya alhamdulillah ya dengan kondisi itu berangsur-angsur baik lah. Cuma memang pertama itu stres itu harus di manage. Memang susah manage. Stres makin susah ya Bang. Karena pikiran itu ke semuanya. Abang sempat down itu ya di rumah sakit, ditanya sama kantor pusat, laporan ini kapan dikirim? Wah, abang marah betul, emosi tuh. Orang udah 26 tahun kerja masih ditanya laporan abang lapor tuh ke bos abang tuh, dimarah-marah orang itu. Jangan ganggu Isrofi yang gini. Itu emosi. Berapa nama WA-nya dia, Bang? Stres juga itu. Kata orang sakit. Ya memang dia kebetulan dia nggak tahu waktu itu abang oknam. Makanya masih bisa di manage lah, yang maksud oke lah dia nggak ngerti gitu. Nah tapi itu kan situasi yang buat kita stres kan, itu harus di manage memang. Justru itu yang susah tuh Bang, ngelola pikiran tuh. Ya itu Bang. Pikiran. Apalagi keadaannya lagi stres, Bang Pian aja takut ya Kak Jojo ya. Abang lagi stres nonton video-video keluarga aja, nonton video date night, nonton video Kayla gitu kan, biar happy gitu ya date night ya. Sudah kangen sama papanya. Ya mungkin ini Bang, memang imun ya Bang ya, imun sama prokes, masker. Jadi kalau pengalaman dulu ketemu klien kan ya, kontak fisik, itu dulu berapa kali kena tracing, hampir 3 kali 4 kali kena tracing. Bahkan satu ruangan sama suspek positif, dulu udah pernah, jarak 1 meter. Yang dulu tangkap semuanya dari kejadian yang dulu alami itu imun Bang. Jadi setiap hari, walaupun kita harus kontak sama orang, masker jangan sampai lepas. Ya masker, terus imun kita harus bagus. Kalau imun kita nggak bagus, jangan berani kita ketemu sama orang.
Iya. Jangan tadi kita keluar itu, Bang. Betul. Jadi, makanya saat ini menjaga kesehatan itu vitamin harus ada. Vitamin harus ada asupan, minimal vitamin C dan vitamin D3. Itu untuk imun. Nah, kalau yang kontak erat tadi ya harus dijaga juga, jangan sampai ada kontak erat. Mungkin ada jarak lah, dikasih masker harus pakai, itu udah bismillah lah, bismillah cukup lah. Gitu ya. C yang aman buat lambung apa ya? Apa lambung pipi? Pipi kadang suka ini minum vitamin C itu kalau ini enak. Jadi ada namanya zinc. Zinc itu vitamin yang aman buat lambung. Di apotek ditanya bisa pi. Zinc yang aman untuk lambung, ya itu vitamin sama seperti vitamin C. Banyak yang ada masalah dengan lambung dia pakainya zinc. Vitamin C-nya juga, zinc-nya juga gitu? Ya, jadi kalau vitamin yang zinc itu yang ada vitamin C yang aman lambung. Maksudnya di zinc itu ada vitamin C-nya? Iya, di zinc itu vitamin C. Vitamin C. Biasanya dia ada tulisannya 3 lines atau apa gitu. Abang minum ini nih. Apa sih? Kok nggak masuk itu? Mana? Ini dia 1000 IU vitamin C, tapi dia zinc, jadi aman buat lambung. Di rumah sakit boleh banyak kok apotek. Nanti fotoin aja ya, fotoin kasih pipi. Coba nanti fotoin ya Bang. Itu nggak masuk tadi tuh gambarnya bebayang. Iya, nggak apa-apa nanti dikasih fotonya. Jadi kalau yang ada lambung itu aman dia. Itu untuk menjaga imun kata Abdul tadi harus dijaga lah. Ya, semoga sehat semua lah. Amin. Olahraga. Oh iya. Amin. Mama tunjukkan nama wajahnya Mama mana, Mama Ayu. Mama mana, Mama? Mama mana, Mama Papa udah kangen. Papa udah rindu kali loh. Kameranya soalnya denger aja kita ya. Kameranya dikuasai. Kameranya dikuasai, diborong nih. Tapi, yang mana dua tapi Mama ini ya, habis subuh video call ya kan. Nanti mau sarapan video call. Siang video call. Obat juga, obat itu. Iya. Amin. Ya habisnya mau kesana nggak dikasih kan? Ya udahlah video call aja. Malah kena marah ya, Ma. Iya, malah kena marah, Wak. Mau kesana. Ya, Mama ya, curcol ya. Urut ya. Curcol Ya, ya. habis ke Jakarta pun mau ngapain nggak bisa apa-apa juga. Iya sih. Omul udah pulang, Omul? Udah dari tadi. Oke. Mungkin gini, apa namanya, ya ini kan Pian sempatkan sedikit cerita lah ya mengenai yang dialami mengenai COVID sampai kemarin negatif ya. Tujuannya sebenarnya ingin sharing agar keluarga bisa sedikit mengetahui bagaimana kondisinya, masing-masing orang itu berbeda-beda. Yang kedua, bagaimana menjaga kesehatan, itu kan, terus bagaimana kita menyikapinya terhadap COVID ini gitu ya, termasuk tadi ikhtiar kita untuk vaksin dan sebagainya. Mungkin dengan waktu yang terbatas ya, di ujung acara ini kita minta Ustadz Maulana untuk pimpin doa lah ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, rahmat, ya, keberkahan dalam menjalankan kehidupan ini gitu ya. Baik, Ustadz Maulana mungkin bisa dimulai, Ustadz, biar lebih afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencari berkah kita malam ini, kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah menjaga hidup kita bersama. Amin. Amin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين الناعمين حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah, atas segala nikmatmu ya Allah, atas segala rahmatmu ya Allah, atas segala kasih sayangmu yang tiada terhingga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, saat kali ini kami bersama-sama ya Allah, bermunajat kepadamu ya Allah, sebagai rasa syukur kami ya Allah, atas kesembuhan dari saudara kami yang bernama Israfian dari penyakit yang dialami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin dan percaya ya Allah bahwa Engkau Zat Maha Penyembuh ya Allah. Tidak ada kesembuhannya kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Kesembuhannya tidak akan menyisakan penyakit kembali ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, limpahkanlah kesehatan pada diri kami, kepada orang tua kami ya Allah, kepada keluarga kami ya Allah, kepada sanak saudara kami ya Allah, dan seluruh keluarga kami yang jauh mempunyai kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kebahagiaan pada keluarga kami ya Allah, kedamaian pada rumah tangga kami ya Allah, kehidupannya penuh dengan kasih sayang. Hindarkanlah kami dari segala bentuk pertikaian dan pertengkaran ya Allah. Hindarkanlah kami dari perpecahan ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami dan mudahkanlah segala urusan kami. Berilah kami petunjuk dan jalan keluar dari segala kesulitan ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ya Allah. Kabulkanlah semua permohonan kami ya Allah. Hanya kepada Engkau kami bermohon dan hanya kepada kami minta pertolongan ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Wa ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz Maulana. Salam Bang Iti. Apa kabar Bang? Sehat alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya Bang ya. Ya, Amit sayang. Yang lainnya. Sehat ya. Sehat Bang, alhamdulillah sehat Bang, alhamdulillah sehat. Ya Bang, sekarang udah pulang, ada di rumah. Udah di Jakarta ini? Udah di rumah, udah pulang ke rumah. Oh. Alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Abang sehat-sehat juga sana ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke deh. Perbanyakkan selawat deh. Ya, alhamdulillah senang banget ya kita hari ini ya, masya Allah. Dengan berakhirnya doa tadi kita akhiri sharing story tadi ya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Oke, kalau gitu segera di sini Vian tutup ya biar bisa aktivitas yang lain ya. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatian, doanya, supportnya ya. Buat semuanya yang nggak bisa disebutin satu-satu. Noni, salam sama Bu Lid ya. Ya.
Mana? Bule mana tadi? Mama tadi masuk ke dalam ya. Tidur. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu ya, Dek. Semua ya, cucu. Nah itu. Ya, Bang. Terima kasih. Sehat semua ya. Sehat semuanya. Kak Linda, Kak Nani, Wirna. Kelihatan di situ. Jagoan dulu tidur. Dadah saya. Ya, buat Wirna ya. Ini segera semuanya di lift ya, ditutup semua ya. Oke. Oke.